Makanya waktu ada orang datang kepada Imam Malik bertanya, "Wahai Imam Malik, kaifa stawa? Bagaimana Allah beristiwa?" Imam Malik marah, berkeringat sampai dia marah. Dia berkata, "Al-istiwa'u ma'lum." Istiwa kita ngerti maknanya, itu di atas. Wal kaifu majhul, bagaimananya kita tidak tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah apa? Bid'ah. Kata Imam Malik, usir orang ini dari pengajianku. Kenapa? Dia bertanya tentang bagaimananya. Nah, anda bagaimana tahu bagaimananya? Kalau anda ingin tahu bagaimananya sifat Allah, anda harus tahu bagaimana zat Allah terlebih dahulu. Dalam kaidah, kalau taklid terhadap akidah yang benar saja tidak mencukupi untuk sampai kepada keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi taklid kepada akidah yang salah. Wa ma yujadu fi ba'di ta'alifi min taltih Syekh Ibni Abi Zaidin wa Abi Umar bin Abdul Barri wa ba'di salafi bihi fa fasidun la yultafatu ilaih. Dan apa-apa yang didapati di dalam sebagian kitab-kitab dari perkara-perkara yang dinisbatkan kepada Syekh bin Abi Zaid dan Abi Amr dan Abi Umar bin Abdul Bar dan sebagian salaf mengenai bahwa Allah itu jisim, itu tidak boleh dilirik. Ya, maksudnya itu palsu begitu. Kisah-kisah palsu. Wa hadhihi ta'alif laisat li abna'i madhhabi fal malikiyatu salafan wa khalafan lam yafhamu min qaulihil imam Ibni Abi Zaidin fi risalatihi wa annahu fawqa arsyihil majidi bidzati itsbatal jihati. Nah, ini pun saya memang lihat ya. Jadi di dalam beberapa kitabnya Malikiyah itu dikatakan begini, wa annahu, dan sesungguhnya Allah itu fawqa arsyihil majid, di atas arsnya yang majid, bidzatihi, dengan zatnya. Coba bahasa ini ya, apalagi sudah diterjemahkan tadi, itu memberi faham apa? Bahwa Allah itu bertempat di arsy. Pasti seperti itu. Cuman ini kan perkataan Abu Zaid ya. Ya, Abu Zaid, perkataan Abu Zaid. Abu Zaid ini Malikiyah. Apakah ada Malikiyah yang memahami seperti itu? Tidak ada. Saya baca kitab Risalah, ini Abu Zaid itu maksudnya Ar-Risalah. Ar-Risalah itu kitab fikih. Jadi bagusnya Maliki itu, mereka di dalam kitab fikihnya pasti mendahulukan tentang sifat 20 dulu. Jadi setelah sifat 20 baru membahas tentang fikih. Saya waktu membaca kitab Risalah itu, membaca matannya, saya pun heran loh, kok begini ya? Wa annahu fawqa arsyihil majid bi annahu bidzat wa annahu fawqa arsyihil majid bidzatihi, bahwa Allah itu di atas arsy yang majid bidzatihi, dengan zatnya. Tapi tatkala kita misalkan membuka syarahnya Syekh Ahmad Zarruq, itu dijelaskan bahwa yang dimaksud bahwa Allah itu fauqa arsyihil majid bidzati bukan menetapkan jihad bagi Allah, bukan. Jadi yang difahami di sini adalah fauqiyah maknawiyah. Fauqiyah maknawiyah. Jadi Allah itu secara maknawi, Allah itu lebih tinggi daripada arsy. Secara maknawi. Bidzatihi, karena zatnya, bukan karena dijadikan oleh yang lain. Jadi kalau arsy itu tinggi, bijak lillahi, bukan bidzatihi. Arsy itu dia tinggi karena dijadikan tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tinggi, fauqa arsyihil majid, di atas arsy-nya yang tinggi, bidzatihi, karena zatnya Allah. Tidak ada yang memahami itu sebagai jihad. Yang memahami ini sebagai jihad adalah Wahabi. Jadi kalau kamu itu mau memahami ya, gini dulu nih. Terlepas dari siapapun yang mengatakan Allah itu di atas arsy dengan pengertian bahwa Allah itu bertempat di arsy, itu sudah pasti salah. Dan kita bisa mengeluarkan dalil-dalil yang qat'i, yang menyatakan secara pasti bahwa Allah di atas arsy itu salah. Selesai itu. Jadi mau siapapun yang mengatakannya dia salah. Qat'an. Sekarang akan ada beberapa kalimat di dalam kitab-kitab yang mana itu secara zahir bisa dimaknai seperti itu. Seperti perkataan Abu Zaid ini di dalam kitab Ar-Risalahnya. Annahu fawqa arsyihil majid bidzatihi. Ini bisa difahami bahwa Allah itu ada di arsy. Pertanyaannya sekarang, kalaupun itu pemahaman beliau seperti itu, apakah kita bakal ikut? Enggak, misalnya itu. Sekarang yang kedua, adakah pemahaman beliau seperti itu? Nah, kita kan butuh murajih nih. Kita butuh murajih. Murajihnya itu apa? Murajihnya itu pemahaman murid-murid beliau.
yang punya sanad langsung kepada beliau. Tidak ada yang mengatakan Allah itu bertempat di arsy, sama sekali tidak ada. Buka dong sarah-sarah yang dibuat oleh murid-muridnya. Nah, si Wahabi makan dari awal mereka itu Hasyawiyah itu ya, Wahabi ya sekarang mah. Mereka masa dari awal sudah ingin mengatakan Allah di arsy. Makanya perkataan-perkataan seperti ini diambil perkataannya tanpa difahami atau ditahkik apa maksud penulis mengatakan hal itu. Terus itu dijadikan sangkaan. Tuh kan salafus soleh juga mengatakan Allah di arsy. Paham ya? Nah itu. Susah. Ya susah. Bagaimana lagi? Wong emang secara zahir seperti itu. Ya, secara zahir bisa difahami juga seperti itu. Seolah-olah menguatkan perkataan si Wahabi-Wahabi itu. Begitu. Makanya kalau misalkan kita kita lihat perkataan Abu Zaid misalkan nanti insya Allah kalau kita sudah selesai fikih Syafi'i kita ngaji fikih Maliki misalkan kita ngaji risalah insya Allah kalau ada umur ya. Sebelumnya itu mengatakan Allah tidak bertempat. Setelah mengatakan Allah tidak bertempat wa annahu fawqa arsyil majid. Ini kan tanakut. Kan begitu. Dan tanakut itu kontradiktif pada ulama yang dikenal seperti beliau Malikiyah. Jadi Abu Yazid itu kalau di Syafi'i itu seperti siapa ya yang fikihnya terkenal itu? Takrib itu siapa? Abu Suja ya. Takrib seperti Abu Suja. Jadi posisinya itu nah kalau kita kan kenalnya itu kan kenal ulama-ulamanya Syafi'iyah. Ya. Nah selain ulama Syafi'iyah pun kalau Maliki ya Abu Suja itu nggak kenal, apalagi Syekh Nawawi Bantani nggak kenal Maliki itu. Ya Maliki mah beda lagi orang-orangnya itu kayak Imam Sanusi itu Maliki itu, kayak siapa namanya Syekh Ahmad Zarruq, kemudian ya ini siapa Abu Zaid, ya itu yang dikenalnya mereka.